wabarakatuh. Harus tadi seperti yang sudah dijadwalkannya bahwa sekarang P4 mungkin kita akan melakukan pendampingan yaitu mengenai evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Dan untuk fokus pendampingannya nanti mungkin ada beberapa tahapan yang akan kita lalui gitu ya Pak. Di antaranya nanti kita akan merumuskan ataupun menyusun untuk pembelajaran Bapak di kelas. Nanti mungkin saya sebagai supervisornya akan mencatat beberapa hal. Tapi sebelum ke sana mungkin kita ada beberapa hal yang harus diperbincangkan gitu ya mengenai apa saja rencana yang ingin Bapak ajarkan gitu ya Bapak ya. Nah, kira-kira Bapak sebelum ke sana selama kemarin Bapak di LMS gitu ya selama ya, 1 bulan terakhir tentang dari PI 3 ke PI 4 belajar bersama Pak Kasih, kira-kira ada ini nggak Pak, ada kendala? Untuk kendala secara keseluruhan tidak ada, namun masih ada sih sedikit-sedikit kendala. Itu pun mungkin penerapan dari implementasi dari pembelajaran yang saya dapatkan selama 1 bulan terakhir ini di CGP ini. Ketika penerapannya memang ada beberapa kendalanya mungkin salah satunya di waktu. Seperti kemarin saya awal-awal tahun ajaran baru saya mencoba menganalisa terkait KSE, kompetensi sosial emosional dari anak-anak didik kami. Oh, jadi intinya mungkin alhamdulillah ya untuk kendala tidak signifikan, tidak terlalu cuman waktu gitu dan khusus fokusnya di KSM terkendala sedikit. Tapi alhamdulillah ya sudah. Alhamdulillah sekarang setidaknya kami sudah memiliki pegangan bahwa anak didik kami ini ada yang kemampuannya yang unggul di prakteknya, ada yang mungkin melalui pembelajarannya itu harus mendengarkan terlebih dahulu, bahkan ada juga yang Pak, saya mah bisa menerap materi itu apabila melihat. Jadi kami ini ketika membuat media atau rencana pembelajaran itu ya mau tidak mau kita harus mengakomodasi ketiga. Tapi bagus ya Pak, alhamdulillah sudah diterapkan dari gaya belajarnya ya, dari karakteristik belajarnya. Ya. Bapak kebetulan kemarin kan juga Bapak sudah membuat RPP, tugaskan di LMS ya, ada diferensiasi sama KSE. Kebetulan Bapak sebelumnya sudah memperlihatkan kepada saya ada sedikit revisi, mungkin sudah direvisi apa ya? Udah alhamdulillah ya Pak. Nah, untuk ini Pak, kira-kira sekarang kita akan masuk ke perencanaan. Kapan Bapak kira-kira akan mulai mengajar ya? Nah, sebelum itu Pak, mungkin perlu diperhatikan bahwa nanti bahwa tujuannya adalah ketika nanti kita akan merumuskan bagaimana cara atau strategi Bapak ketika pembelajaran di kelas. Betul. Karena tadi fokus pendampingannya adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran, mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya. Untuk yang pertama Pak, mungkin di sini kira-kira Pak capaian yang akan nanti Bapak ajarkan di kelas kepada murid Bapak, capaian pembelajaran apa ataupun indikator apa yang akan Bapak sajikan? Indikatornya kebetulan saya ini sekarang lagi di kelas 11 dan kebagian yaitu untuk mata pelajaran kelistrikan kendaraan ringan dengan tujuan pembelajaran yaitu mengenal fungsi daripada sistem baterai, kemudian komponen-komponen sistem baterai, dan terakhir mungkin perawatan daripada sistem baterai itu sendiri. Dan untuk pertemuan kali ini kemungkinan kami akan mencoba menerapkan bagaimana cara perawatan daripada sistem baterai itu sendiri. Kira-kira itu waktunya berapa JP ya Pak? Untuk JP-nya sendiri di sini ini ada 6 jam, ada 6 JP. 6 jam JP. Itu harus habis dalam semua. Itu habis dalam satu pertemuan. Ya, sistemnya simulasi berarti ya Pak ya? Ya, betul. Oke Pak, untuk yang selanjutnya kira-kira Pak mengenai metode nanti metode ketika pembelajaran di kelas, Bapak akan menyajikan apa itu metode apa? Metode yang saya kemukakan pertama yaitu berbasis masalah, kemudian lebih saya mencondongkan kepada keaktifan siswa, terus mungkin juga metode yang digunakan selain praktik ada juga diskusinya dengan sesama siswa. Iya, siap. Nanti kalau untuk strateginya Pak, kalau metode tadi
apa ya istilahnya, lebih ke siswa teh apa ya secara umumnya Iya, metode secara namanya umumnya. apa, metode apa gitu? Metode yang saya gunakan itu metode PBL. Oh PBL. Iya, Oke. makanya Berarti PBL, diawali Project berbasis Learning. masalah gitu ya Pak Betul, ya. betul. Nah, bisa diceritakan nggak Pak strategi yang akan disiapkannya nanti ketika pas pembelajaran berlangsung? Untuk strateginya, pertama saya menyediakan terlebih dahulu yaitu sebagai pemantik tayangan berupa video terkait dengan sistem baterai itu sendiri. Kemudian saya juga akan mengelompokkan berdasarkan hasil analisa kami kemarin, yaitu berdasarkan kemampuan siswa itu sendiri KSE kemarin saya akan coba terapkan di sana. Kemudian saya juga mempersiapkan PPT-nya, karena di samping mungkin video secara anak-anak bisa mendengar dan melihat, di sini juga mungkin ada anak-anak yang kemarin itu harus secara diterangkan, maka saya sediakan juga PPT-nya gitu. Kemudian yang sangat ditekankan mungkin untuk pelajaran akhir ini adalah di metode praktik dan diskusinya. Jadi dari keseluruhan strategi yang dipersiapkan Bapak itu kira-kira pengembangannya ke arah mana ya Pak yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai adalah kemampuan siswa dalam melaksanakan praktek, khususnya perawatan untuk baterai itu sendiri. Berarti intinya Iya. si peserta didik itu bisa gitu ya, bisa Ya, melakukan gitu bisa ya. melakukan, Bisa betul. melakukan. Baik, Pak. Nah, untuk ini Pak, untuk waktunya kira-kira kapan ya bisa dilaksanakan sehingga nanti saya bisa melihat ini sih. Boleh, setelah ini kita akan coba, karena kebetulan sekarang ini jam pelajaran saya untuk di kelas 11 TKR 2. Jadi Ibu mungkin bisa melihat proses pembelajaran yang saya lakukan untuk hari ini. Oke, Gitu. siap. Berarti hari ini sudah siap ya Pak Iya, ya? betul. Oke, berarti saya tinggal menunggu waktu. Nanti ketika sudah siap, peserta didiknya sudah dipersiapkan, saya nanti masuk ke kelas ya Pak ya? Boleh, siap. Mudah-mudahan dengan keadaan saya ataupun kehadiran saya tidak mengganggu. Saya tidak Siap. akan ikut apa-apa, cuman saya ingin memantau aja ya Pak ya? Siap. Baik, mungkin itu Pak untuk percakapan kita mengawali untuk masuk nanti ke kelas ya. Iya. Terima kasih Bapak. Silahkan untuk mempersiapkan peserta Siap. didik. Terima kasih Ibu atas masukannya. Insya Allah saya sekarang akan mempersiapkan anak-anak didik kami, dan Ibu mungkin bisa memperlihatkan nanti proses pembelajaran yang kami lakukan di SMK 2. Siap. Baik, Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membakar semangat di pagi hari ini, kita coba bakar dulu semangatnya. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Oke, sebagaimana seperti biasa bahwa di Praka BM, terutama di pagi hari ini, kita akan bangkitkan dulu rasa nasionalisme kita. Ada yang mau memimpin untuk menyanyikan Indonesia Raya dan mengucap ulang Pancasila? Silakan. Silakan. Silakan Bibi. Silakan Pak. Berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Pancasila. Pancasila, Satu. satu, Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. KM mana KM-nya? Silakan siapkan untuk berdoa.
duduk sikap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Adil? Kenapa Adil? Sakit. Jadi Adil sakit, terus siapa lagi? Satu orang? Ivan, gimana Ivan? Gak ada kabar? Jadi apalagi musim sekarang ya, musimnya sakit, jadi apa namanya, kondisi badan harus benar-benar dijaga ya, harus benar-benar dijaga. Baik, hari ini sebagaimana yang telah dijanjikan minggu kemarin, bahwasanya hari ini kita akan coba praktekkan salah satunya, yaitu untuk mengukur atau merawat sistem daripada baterai. Namun sebelum ke sana nih, Bapak ingin mengulang ya untuk pelajaran minggu kemarin ya, bahwa di pelajaran kelistrikan kendaraan ringan ya, salah satunya ada salah satu komponen. Kemarin itu ada berapa komponen yang kalian cari sendiri? Ada pertama baterai, kedua sistem pengaman rangkaian, tiga kelistrikan, terus relay, lima enam beban kelistrikan. Nah, kemarin kalian telah berdiskusi ya, bahwa baterai itu fungsinya sebagai apa? Sumber daya arus ya. Jadi keberadaan baterai itu sangatlah penting adanya ya. Terus fungsi dari fuse, pengaman rangkaian. Fungsi dari kabel, mengalirkan arus listrik. Fungsi dari saklar, Sebagai pengontrol. menyambung dan memutuskan arus listrik. Kalau beban, kemarin contohnya beban itu apa? Untuk merubah energi listrik menjadi energi lainnya. Nah, ya, beban itu kemarin salah satu contohnya klakson, lampu kepala, terus radio. Nah, itu merupakan suatu beban. Yang disebut beban itu yang disuplai daripada baterai ini listriknya, ya, makanya disebut dengan beban. Oke, hari ini ya, hari ini kompetensi kita ya, apa sih yang akan dicapai? Bahwasanya kemarin kita telah jelaskan ya, ada beberapa poin yang akan dicapai. Nah, ini indikator kemarin kita telah memahami ya. Nah, definisinya, kemudian fungsi dari baterai, memahami tipe dari baterai, kemudian memahami bagian-bagian baterai, kemudian mampu menganalisa kode baterai, dan terakhir ini sekarang nih, mampu melaksanakan perawatan sistem dari baterai. Ya, oke. Sebelum kita lanjut nih, ya, sebelum kita lanjut ke perawatan, ya, perawatan daripada sistem baterai, ya. Alat apa saja yang ada Bapak sudah sediakan di mejanya masing-masing, ya. Bapak sudah disediakan di meja masing-masing. Ini kan sudah Bapak kelompokkan sesuai dengan kemarin kita analisa ya. Ada yang mana yang kelompoknya Pak Abi mau saya mah Pak hanya mendengarkan saja bisanya. Pak saya mah hanya praktek saja bisanya. Ini kita sudah dikelompokkan sesuai dengan analisa kemarin ya. Mudah-mudahan dengan pengelompokan ini kita bisa mempermudah kalian dalam proses belajar ya, untuk di materi baterai ini. Baik, sebelum Bapak mengulangi ya, sebelum Bapak menginjak ke prakteknya, coba analisa ya, alat apa saja yang ada di meja kalian. Coba. Takut-takutnya ada yang kurang.
Untuk meja satu nih, apakah lengkap? Coba cek. Lengkap? Ada hidrometer, apometer, amfinya ada. Oke. Untuk kelompok 2, hidrometer ada, apometer. Oke. Terus sebelum Bapak mulai, ya, Bapak izinkan kalian punya gadget kan? Coba kalian cari di gadget kalian masing-masing, ya, minimal satu kelompok ada satu gadget, ya. Coba bagaimana cara memeriksa daripada baterai itu, coba cari di gadget. Bapak kasih waktu 10 menit kalian untuk cara memeriksa baterai. Silakan, ya. Boleh dalam bentuk narasi, silakan. Boleh Pak membuka YouTube bentuk video, silakan, ya. Terserah Pak, boleh bentuknya gambar, mangga. Silakan. Manfaatkan internet kalian, ya. Silakan bisa dipergunakan seperti itu. Baik, udah semuanya? Sudah, Bapak akan bagikan lembar kerja siswanya. Nah, sekarang baru kalian bisa cek lembar kerja daripada kelompok kalian yang harus kalian lakukan, ya. Instruksinya, lakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertera di gambar atau di langkah-langkah di LKPD ini, lembar kerja siswa ini. Silakan, ya, kerjakan. Terakhir nanti kalian mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Silakan kerjakan. Lekas bergerak dalam pendidikan bergerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Bergerak bersama guru penggerak, mendapat manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Sampai mana? Pemeriksaan tegangan, Pak. Pemeriksaan tegangan. Tegangan baterai bisa 20 ditambah karena 50 kan. Nah, soalnya kan 12 volt. Berapa? Hasilnya berapa? 12. Ya, berarti masih bagus. Tuliskan 12. Apa? Nah, ini nih berarti nih. Itu berapa? Pas 12. Nanti lihat ke sini. Ya. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Bersama guru penggerak, menopang manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak,
5 kelompok. Ada 5 kelompok, sistemnya gini. Kelompok 1 nanti presentasi semuanya ke sini, ngajeng-jeng di dia. Ya, ngajeng. Kemudian mempresentasikan hasil dari penelitian yang kalian lakukan praktek. Mulai dari awal sampai ke akhir, terakhir kesimpulan. Nah, kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2. Boleh mengajukan pertanyaan, boleh menanggapinya, performa atau napi ketika di depan mempresentasikan hasil dari ini apa kekurangannya, atau boleh bertanya, ya boleh bertanya. Itu ditanggapinya atau dikasih pertanyaannya oleh kelompok 2. Kelompok 2 nanti ditanggapi oleh kelompok 3, ya kelompok 3 oleh kelompok 4, kelompok 4 oleh kelompok 5, kelompok 5 oleh kelompok 1. Ya, jadi menanggapinya itu boleh boleh bertanya ataupun ketika ke depan kurangnya apa, ketika presentasi ke depan kurangnya apa, boleh seperti itu kan? Oke. Baik, bisa dimulai kan? Kelompok 5 udah beres? Oke. Mana ke sana semana? Buka topinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pemeriksaan baterai aki. Dari pemeriksaan baterai yang ke-1 ada kondisi bodi, baterai yang rusak dan bocor tidak dapat diperbaiki lagi dan harus diganti baru. Hasil pemeriksaan bagus dan masih bisa diperbaiki. B. Kondisi terminal. Bersihkan terminal baik dari kotoran maupun minyak atau gas dengan air hangat. Bila perlu kemudian bersihkan dengan amplas. Hasil pemeriksaan sudah dibersihkan. Untuk kesimpulan keseluruhan, baterai sudah diperiksa dan baterai aki harus dicas karena kedalaman baterai rendah. 1. Dan kondisi baterai masih bisa diperbaiki. 2. Kondisi terminal baterai sudah dibersihkan. 3. Untuk kelompok 2 ada yang dipertanyakan. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan kelompok 2 untuk menanggapi atau ada yang ditanyakan. Gimana? Ini bagian data di luar. Ada yang ditanyakan? Atau cukup? Jelas? Bentar, ya. Jelas pun? Hari gas tadi? Jelas? Jelas? Ya. Hah? Menanggapi, ada yang ditanggapi nggak? Secara keseluruhan? Oh, pelaksanaannya kurang serius, seriusnya. Terus apalagi? Udah? Oh, terus salah baca itu. Menye-menye gitu. Atas? Udah, cukup. Volume suara terlalu kencang, terlalu kecil, sedang. Assalamualaikum. Dicukupkan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari pemeriksaan tadi praktek pemeriksaan baterai. Namanya Seserian. Di mana serian? Barang orang juga. Berapa tegangan aki yang diukur di kelompok 2?
Jadi kita banding 5 volt. Berarti kalau 5 volt artinya berapa? Hah? Kurang. Bu? Oh iya, pawang kecepol lagi. Beda-beda. Udah? Boleh, sok silakan tutup. Tutup depan tutup ayat 5. Kelompok 2. Kami kamu kami. Tugasan akhirnya nanti kan seperti itu setelah beres, ya. Setelah beres praktek kalian silakan bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk gambar untuk sebagai pelaporannya, ya. Secara keseluruhan pembelajaran hari ini cukup lah, ya. Nanti kita akan coba lagi ke depannya untuk diskusinya ditingkatkan lagi, ya. Diskusinya ditingkatkan lagi, kemudian rasa ingin tahunya ditingkatkan kembali, ya. Kemudian ilmu-ilmunya kalian bisa cari, ya, materi-materinya kalian bisa cari. Nah itu, oke, secara keseluruhan seperti itu. Terus bagaimana setelah pembelajaran di hari ini? Kemarin kita pembelajaran secara materinya itu praktek. Nah sekarang secara praktek. Gimana perasaannya kalau dipraktekkan seperti ini? Seru, pulang, pengalaman baru, ya. Nah nanti kita akan kombinasi. Jadi Bapak itu tidak hanya untuk praktek saja, tapi dikombinasi juga dengan yang namanya materi. Pembelajaran selanjutnya kita akan coba mungkin untuk yang saklar kombinasi. Kalau yang di Raima sangat mudah, ya. Nanti kita akan coba saklar kombinasi. Saklar kombinasi itu merupakan suatu saklar tadi untuk memutus dan menyambungkan, kan? Ya, nanti kalian harus bisa menggunakan saklar kombinasi. Ya, ada di saklar kombinasi itu ada lampu belok, ada lampu hazard, ada lampu kepala. Kalian harus bisa mengoperasikannya. Wiper, washer. Minggu depan kita lanjut ke mata pelajaran selanjutnya yaitu saklar kombinasi. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Rustadi, alhamdulillah ya, barusan saya sudah melihat Bapak mengajar gitu ya. Wow, luar biasa, alhamdulillah ya Bapak, anak-anak antusias sekali gitu ya. Terus terlihat juga bahwa anak-anak itu bisa melakukan gitu, mengikuti apa yang sudah dicontohkan gitu ya Pak ya. Nah kira-kira Pak, coba deh sebelum saya tanya-tanya untuk lebih lanjut, bagaimana perasaan Bapak gitu setelah Bapak tadi melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Alhamdulillah ya Bu, apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan lancar, karena memang keinginan kami ketika proses pembelajaran ini ya seperti itu. Jadi siswa bisa aktif, kemudian siswa juga selain aktif sesama kami atau sesama pengajar, sama guru, mereka juga bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau presentasi dari kelompok itu sendiri gitu. Mereka di akhirnya mereka bisa bertukar pikiran, mereka bisa bertukar pendapat sesama mereka sendiri gitu ya. Aktif intinya ya, iya, betul. Memunculkan bernalar kritis. Betul, gitu, betul, ya. iya, betul. Untuk yang selanjutnya Pak, nih di sini bahwa proses pembelajaran kira-kira yang tadi sudah Bapak ajarkan kira-kira sudah sesuai nggak dengan RPP yang sudah Bapak susun dan sudah secara keseluruhan dari RPP itu, karena memang acuannya itu ke RPP, jadi memang pembelajaran tadi sudah dilaksanakan sebagaimana RPP yang tercantumkan. Berikut mungkin lembar kerja siswanya pun LKPD-nya kami juga udah itu LKPD yang tertera di dalam RPP itu sendiri. Alhamdulillah ya sudah sesuai, dan saya lihat tadi pun tahapan-tahapannya dari pelaksanaan gitu ya, dari pendahuluan, inti sama akhir itu sesuai, alhamdulillah ya. Mulai dari guru menyapa gitu ya, guru mas, alhamdulillah semuanya teruntut ya Bapak ya. Nah kira-kira Bapak bisa diceritakan nggak hal yang dirasakan Bapak selama pembelajaran tadi, dikira puas gitu, terus apa sih yang dikira kurang dalam pembelajaran tadi? Untuk saat ini
secara keseluruhan mungkin pembelajaran yang saya lakukan sudah puas, namun belum sampai sangat puas ya Bu. Masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, terutama mungkin di segi media pembelajarannya yang kami gunakan, karena memang yang namanya teknik otomotif itu Bu, kalau bisa mungkin pembagian kelompoknya itu satu job itu minimal 2 atau 3 orang. Sedangkan ini kan masih banyak. Lumayan ya Pak, satu kelasnya berapa ini? Betul, karena untuk satu kelasnya ini gemuk, ini sampai 38. 38 otomatis yang namanya media pembelajaran yang kami miliki itu masih kurang. Sehingga mau tidak mau kami harus membagi kelompok itu dalam kelompok besar. Nah, itu paling juga. Ya, jadi itu ya mungkin kekurangannya, kekurangan apa yang tadi yang dirasa masih harus diperbaiki mungkin ke depannya. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira Pak, ada nggak kendala ataupun kesulitan dari siswa ketika proses pembelajaran? Mungkin karena kami kemarin sudah melakukan observasi dari awalnya terkait kemampuan siswa. Kadang memang dari 38 itu ada beberapa siswa yang harus mungkin pembelajaran kita ekstra, karena saya rasa sendiri kemarin ketika dievaluasi ternyata anak tersebut memiliki agak berbeda dari yang lainnya, keterlambatan dalam menerima pembelajaran, sehingga kalau yang lainnya mungkin 1 kali udah ngerti, ini harus 2 sampai 3 kali baru paham. Nah, itu paling juga yang saya rasakan mungkin untuk anak didik kami, tapi tidak banyak, itu ada sekitar 2 sampai 5 orang kalau nggak salah di kelas gitu. Tapi saya mencoba diselipkan di kelompok yang sudah memiliki tingkat pengetahuannya lebih, sehingga mungkin anak tersebut bisa menanyakan kepada rekannya, sekaligus saya juga mendampingi anak tersebut. Berarti ya dengan adanya misalnya tadi hambatan dari anak tersebut gitu ya, tidak semuanya kan bisa mengikuti secara langsung, mengikuti secara cepat tanggaplah istilahnya. Bapak mengantisipasinya dengan membagi kelompok atau menyelipkan orang anak tadi kepada kelompok yang sudah bisa gitu ya, yang pemahamannya sudah lebih seperti itu. Bagus ya Bapak ya. Alhamdulillah berarti sudah kesulitannya sudah bisa diatasi lah. Ya. Nah, kira-kira Pak, alternatif lain untuk mengatasi kesulitan selain kesulitan itu Pak, ada nggak kesulitan lain yang dirasa Bapak sangat sulit gitu untuk diatasi? Kalau sangat sulit mungkin untuk sekarang, karena sekarang ini masih awal tahun pembelajaran ya Ibu, jadi masih meraba-raba sistemnya secara keseluruhan. Kalau untuk sangat sulit tidak sulit, semuanya mungkin bisa teratasi, apalagi sekarang dengan metode pembelajaran yang sangat bervariasi, kemudian media pembelajaran pun sekarang bisa diakses dari beberapa YouTube, internet yang kayak gitu ya. Secara keseluruhan kalau untuk sangat sih tidak, tapi masih ada sih yang harus diantisipasi lah gitu dari proses belajar anak itu. Nah, Bapak kira-kira dari keseluruhan bisa Bapak refleksikan nggak, maksudnya bagaimana proses tadi seperti tadi? Secara keseluruhan mungkin saya 80 sampai 90% sudah puas. Namun mungkin ada perbaikan karena memang target di semester 1 itu kan targetnya itu sampai 85 sampai 90 ya Bu. Mudah-mudahan di semester 2 kita bisa meningkatkan motivasi belajar anak itu di 100%. Seperti itu. Nah Pak, kira-kira kan tadi Bapak di kisaran 80%, di 100%, terus Bapak menginginkan 100%. Betul. Otomatis kira-kira tindak lanjut Bapak nih seperti apa gitu untuk mencapai yang 20%. Untuk area pengembangannya mungkin seperti apa? Untuk pengembangan sendiri mungkin saya pertama karena di kelas itu terdiri dari beberapa siswa yang memiliki kemampuan lebih. Saya akan mencoba memanfaatkan siswa tersebut yang memiliki kemampuan lebih untuk mentutorkan, ya, sehingga disebut tutor sebaya bagi siswa-siswa yang kekurangan. Sementara untuk media pembelajaran yang kurang, nanti saya akan mencoba mengkombinasikan, jadi dalam suatu praktek itu tidak hanya
contohnya sekarang perawatan baterai ya Bu, nanti akan dikombinasikan dengan perawatan benda yang lainnya atau komponen yang lainnya seperti fuse-nya, seperti kemudian relaynya. Jadi anak tersebut meskipun dalam baterai kurang, tetapi sebagian lagi nanti bisa dikefuskan atau ke komponen yang lainnya dalam prakteknya. Siap ya, berarti nanti Bapak juga akan di sini intinya menggunakan tutor sebaya. Terus yang paling intinya juga Bapak tadi kan memperlihatkan apa ya, berdasarkan karakteristik gaya belajar seperti itu, Bapak juga akan menerapkan proses berdiferensiasi tentunya ya. Betul. Dan tentu juga tadi ada tentang budaya positif ya. Betul. Ya, alhamdulillah Bapak mungkin mudah-mudahan untuk tindak lanjut ini bisa tercapai ya Bapak sampai 100%. Kira-kira Pak perlu memerlukan waktu nggak untuk kira-kira Bapak tercapai 100%-nya itu berapa lama? Kalau saya sendiri dilihat dari segi sekarang, karena sekarang masih semester 1, Ya. itu mungkin ada di pertengahan semester 2 Bu. Karena memang semester 1 kita bisa melihat kemampuan anak sejauh mana, kemudian nanti di ujian akhir semester nanti kita akan mengevaluasi ini dari 38 anak ini berapa persen yang lolos, ada di sekitaran nilainya 85 sampai 90, 90 sampai 100 itu berapa persen. Nanti kita bisa melihat jikalau memang kebanyakan di angka kurang dari KKM yang diterapkan atau kurang dari 80, berarti akan mencoba menerapkan pembelajaran tambahan. Betul, gitu seperti itu. Tambahan ataupun apa ya namanya, Penguatan. Ya, betul. Ya, siap Bapak. Baik Bapak, bagaimana kesan-pesan Bapak untuk kali ini sebagai coaching kali ini, bagaimana kesan? Alhamdulillah, pertama kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu, bisa memantau langsung proses pembelajaran yang kami lakukan di SMK 2 ini, meskipun mungkin terdapat masih ada beberapa kekurangan, namun itu bukan menjadi halangan. Dan mudah-mudahan kedepannya kami di sini khususnya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama di CGP ini, kita menerapkannya untuk siswa, karena memang tujuan sekarang ini saya sendiri bahwa pembelajaran untuk siswa ya, dari siswa untuk siswa, jadi lebih mengutamakan ke kepentingan atau kompetensi murid itu sendiri. Alhamdulillah ya Bapak, terima kasih. Mungkin kira-kira ada saran nggak Pak untuk saya untuk pendampingan yang selanjutnya itu saya harus seperti apa gitu Pak? Supaya untuk perbaikan. Kalau saran sangat luar biasa, kami sendiri alhamdulillah itu bisa mengayomi kami sebagai CGP, kemudian hal-hal rumit pun mungkin dapat teratasi. Mungkin saran saja dari saya mungkin Bu, untuk kedepannya dalam proses pembelajaran ini, karena memang masih banyak kekurangan, Ibu mungkin jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan ya ketika kami menanyakan, kemudian ini harusnya seperti apa, dan mudah-mudahan ini tidak cukup sampai di sini gitu ya Bu ya. Kedepannya kita bisa berbagi ilmu demi kemajuan anak bangsa gitu. Ya Pak, alhamdulillah kalau begitu ya. Saya kira kedatangan saya itu bikin tegang. Alhamdulillah dengan membawa sedikit-sedikit ya, meskipun sedikit, mudah-mudahan. Tapi Bapak untuk kedepannya kalau misalnya saya ada salah, mohon untuk diperbaiki dan juga untuk diingatkan gitu ya Bapak. Untuk kedepannya Pak di LMS jangan lupa diperhatikan duitnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini Bapak aman, tidak ada yang terlewat gitu ya. Alhamdulillah Pak Sil juga tidak mengontek saya, berarti kelompok kami itu aman gitu ya Bapak. Nah untuk yang selanjutnya mohon dipersiapkan ya Pak untuk pendampingan individu kelima. Nanti Bapak harus ada rekan satu ketika, jadi berbagi peran sama seperti kalau sekarang mungkin saya yang sebagai supervisornya, kalau di pendampingan individu 5 nanti berganti peran Bapak yang jadi supervisornya dan rekan yang menjadi gurunya atau yang di coach sama Bapak. Mungkin itu ya Pak, persiapkan dari sekarang untuk 1 bulan ke depan. Mungkin itu Bapak untuk pendampingan kali ini. Alhamdulillah ya sudah terlewati setiap fasenya, dari fase 1 sampai sekarang fase 3-nya, paskahnya. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat selalu, lancar selalu. Itu mohon maaf atas segala kekurangannya Pak ya. Kita ketemu lagi di Pak.